dan apa yang harusnya bisa dilakukan untuk memberikan meningkatkan resiliensi atau ketahanan dari anak-anak itu terhadap dampak perubahan iklim. Ada orang yang ekonominya sebenarnya cukup, cuman dia tidak perhatian pada hal-hal tersebut, masalah pemenuhan gizi buat anak dan sebagainya. Halo, ketemu lagi dengan Obsesi, obrolan sehari-hari, sharing informasi. Masih di tengah kebun teh, piknik kecil-kecilan sambil menikmati kopi dan juga menikmati pemandangan alam. Juga sambil ngobrol-ngobrol ringan tentang berbagai hal. Jadi dengerin terus ya. Kita tuh lagi di Situ Patenggang ya, daerah Ciwidey, Ranca Bali ke atas ya, Bandung Selatan. Perkebunan teh, di bawah ada danau Situ Patenggang ya, danau kecil gitu, Situ Patenggang. Menyenangkan sih danaunya, cuman kita masih di depannya, di luarnya, soalnya pengen nyantai aja. Kalau ke sana kita masih masuknya bayar ya 100.000 ya. Lumayan. Tapi bukan masalah bayar ya, kita mau nyantai aja, nggak mau gimana banget gitu. Jadi nyantai-nyantai aja, kita dapat spot, kita masuk dan duduk deh kita di sini. Dan menikmati, ya duduk-duduk aja, piknik gitu. Piknik, menikmati hari di sini, menyenangkan. Kayak kalau di waktu di Jerman kan kita suka sepeda gitu, terus bawa bekal. Terus nanti kalau udah capek piknik, kita lihat spot, ada spot piknik, kita berhenti buka bekal. Itu jarang yang kita lakukan di sini, karena di sini banyak sekali yang jual makanan. Jadi rasanya membeli itu lebih murah daripada membuat. Kalau bikin kan udah effortnya, terus bahan-bahan kalau bikin sedikit untuk berdua aja itu kadang-kadang ada apa ya, ada lebih mahal ya, bahan-bahan yang dibeli tetap harus sama gitu, nggak bisa beli sedikit kadang-kadang, akibatnya jadi mahal jatuhnya. Makanya membeli apalagi dengan promo-promo menarik lebih murah. Nyiapin makanan yang nggak pakai biaya gede. Nasi goreng, nasi yang semalam itu digoreng lagi, recycle. Jadi bukan sampah aja yang di recycle, makanan juga di recycle. Jadinya kan nggak terlalu cost gitu. Iya. Kalau beli nasi goreng di luar sama ya sama aja. Ini apa namanya, kalau kita ngomong-ngomongin, kemarin itu kan Papa tuh sibuk sekali sama apa sih, organisasi NGO ya. Ya. Apa sih NGO tuh, non government organization. Ya. Itu organisasi sosial itu apa sih, child protection ya, atau ya macam-macam lah. Ada yang kemarin ikut, ada child fund, ya. Save children ya. Pengen tahu sih, kan Mama saya suka nemenin ke tempat meeting aja sih, tapi meetingnya nggak nemenin, nggak ngerti juga soalnya. Tapi nemenin ke tempat meeting, jadi tahu ada meetingnya itu. Sebenarnya ngapain sih, apa sih hubungan, kan Papa sendiri kan ini ya, climate change. Nah ini child fund, child studies, child apalagi tuh ya, save children. Apa sih hubungannya dengan climate change adaptation yang Papa pelajari dengan children gitu? Maksudnya biasanya kan climate change itu urusan orang dewasa. Gimana sih? Ya, jadi begini, sebenarnya kita waktu itu mau melihat dari climate change itu memberikan dampaknya itu dampak macam-macam ya, banyak sampai ke dampak sosial, dampak yang juga seperti itu, dampak pada kesehatan, dan banyak sekali yang pengaruhnya seperti itu, environment juga kena dan sebagainya. Nah ini dari kemudian ada kelompok masyarakat yang terkena juga. Dari masyarakat yang terkena itu yang paling
rentan, yang nggak paling rentan itu adalah kelompok orang-orang yang sudah tua, lansia. Kita termasuk dong ya, lansia. Yang ya sebenarnya sih dikhawatirkan itu karena dia komorbid ya, kalau punya Oh penyakit ya. yang seperti itu. Sehingga kalau dampak misalnya terlalu panas atau kena ada penyakit yang akibatnya makin menular akibat dari wabah gitu, dari itu kan lebih, atau ada bencana juga, itu kan juga lebih akan memberikan dampak terkena parahnya. Nah, children juga seperti itu, anak-anak itu ada satu kelompok yang dianggap juga sebagai kelompok yang rentan. Oh, Seperti itu. Nah, sehingga waktu itu kita melakukan studi seberapa kita sudah memperhatikan anak-anak yang terkena oleh dampak tersebut. Kemudian apa yang harusnya bisa dilakukan untuk memberikan meningkatkan resiliensi atau ketahanan dari anak-anak itu terhadap dampak perubahan iklim. Cuman dampak perubahan ini seperti apa sih yang kita harus lihat seperti itu. Jadi dari kelompok masyarakat secara umum, ya katakan ada salah satu kelompok yang terdampak oleh perubahan iklim, semuanya rentan, tapi yang lebih rentan itu adalah katakanlah anak-anak. Nah, sekarang waktu itu melakukan studi, kita lebih kayak sharing, kemudian melakukan review dari studinya orang yang sudah ada laporan itu, apa aja sih dampak dari perubahan iklim itu terhadap anak-anak. Nah, pertama itu, dan kenapa kok anak-anak itu lebih rentan? Ya, jadi pertama adalah karena anak-anak dibandingkan orang dewasa itu dari fungsi organ tubuhnya itu sendiri belum sempurna, tumbuh sempurna, terutama anak-anak balita ya. Baik itu dari sisi, kalau bayi-bayi kan masih janin itu kan otaknya kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya sudah lahir itu cenderung dari sistem pernafasannya. Oh iya ya. Itu menyebabkan dia lebih rentan. Jadi lebih ke arah masalah kesehatan ya. Dampak tubuh gedenya karena masalah lebih vulnerable, lebih rentannya itu karena memang satu karena daya tahan tubuhnya lebih rendah daripada orang dewasa. Iya sih ya. Ya, seperti itu. Nanti kan dia akan berkembang, kan lebih baik lagi ya daya tahan tubuhnya. Tapi yang bahayanya juga sebenarnya sih kalau seandainya dari awal dia sudah terkena oleh dampak, katakanlah sekarang ini dampak dari dengan perubahan iklim, panas, polusi udara juga makin tinggi, debu makin tinggi, katakanlah seperti itu. Apalagi kalau daerah yang gampang sekali dengan kebakaran hutan, nah itu juga menyebabkan itu polusi, dan itu berat untuk sistem pernafasan buat anak-anak terutama seperti itu. Iya betul juga. Banyak sekali penyakit yang disebabkan oleh sistem pernafasan aja yang rusak, seperti dari pneumonia, tapi kemudian kalau ada tertular bakteri juga yang agak di Indonesia ini. Katakanlah kayak TBC, tuberkulosis itu juga masih banyak kan seperti itu. Nah, ini salah satu lagi juga. Jadi selain daya tahan tubuhnya yang memang lebih anak-anak itu lebih rentan, penyakitnya sebenarnya sebagai yang penyebabnya itu bakteri dan sebagainya itu kondisinya dengan kondisi yang makin panas, lebih warm kayak gitu, humid, misalnya dengan banyak air hujan dan sebagainya, itu juga menyebabkan dia juga lebih mudah berkembang. Jadi penyakit-penyakit yang seperti misalnya kayak malaria, DB, itu lebih enak di cuaca-cuaca seperti itu ya. Lebih ini enak. Kayak misalnya malaria atau DB itu dihubungkan dengan temperatur biasanya. Makanya di daerah yang kayak dingin gitu ya. Dingin itu kan nggak ada nyamuk lah hidup di situ gitu ya. Jarang lah kayak kita nemukan yang kayak penyakit DB, malaria kayak gitu ya, seperti itu yang disebarkan oleh itu kan bakteri atau virus yang kemudian disebarkan oleh nyamuk ya sebagai nah, nyamuk sebagai pengantarnya aja nggak ada gitu, jadi di sana nggak ada. Nah, sekarang daerah di Indonesia dengan makin hangat seperti itu, perambahannya ke daerah-daerah yang tadinya dataran rendah jadi agak ke dataran tinggi, jadi lebih itu dirasakan lebih karena temperatur juga sudah naik seperti itu. Kemudian kondisi tadi kita bicara tentang iklim, bicara tentang ada kemungkinan ada bencana, kondisi hujan lebatnya lebih sering dan sebagainya seperti itu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu juga membuat beberapa penyakit lebih mudah berkembang, kondisi terutama dari kelembapannya dan sebagainya. Lain juga sebenarnya diare, kan tadi kan nyamuk kan, diare juga seperti itu juga kayak gitu, dengan karena kondisi air yang kalau kering dia makin susah didapat air, kemudian akhirnya
Sebenarnya sih masalahnya itu pencemaran sih. Pencemarannya. Oh, Ya seperti iya, itu iya, iya. pencemaran kayak dari hasil sanitasi dan sebagainya Jadi kurang bagus. airnya jadi makin sedikit, yang ada itu juga udah Ya lebih tercemar, ya, seperti terkontaminasi itu. dengan perkembangan ini ya, perkembangan perkotaan biasanya itu ya. Iya, jadi daerah-daerah yang memang daerah-daerah yang kalau dianggap daerah kram ya, daerah-daerah yang memang daerah orang miskin lah sih gitu. Daerah padat Yang ya semakin padat semakin gampang menyebar. penyakit yang modelnya menyebar kayak malaria, DB itu lebih lama. Kayak ini kemarin ya, kayak apa COVID-19 itu. Ya seperti itu. Di desa malah jarang, walaupun orangnya ini nggak terlalu Ya. berkembang ya, penyakitnya. Tapi di kota-kota besar langsung wah. Ya itu menyebabkan yang kita lihat seperti itu. Nah kemudian sudah kondisinya secara alami emang anak-anak itu lebih rentan. So what gitu? Apa yang kita bisa lakukan seperti itu? Nah itu apa tuh Pak? Ya yang kita bisa kita upayakan kayak gitu ya. Terutama anak-anak dari keluarga yang miskin itu kan biasanya kurang gizi, sehingga daya tahan tubuhnya juga lemah, Lebih rendah. lebih rendah daripada orang-orang yang memang gizinya sudah lebih bagus ya sejak dari janin. Dari janinnya udah dijaga gizinya. Betul. Gitu ya. Nah sekarang bagaimana kita bisa berikan semacam perlindungan sosial ya, safety net kayak gitulah buat kelompok-kelompok yang memang cenderung rentan ya, terutama orang ibu-ibu hamil yang karena nanti masalahnya anak kan, kalau anak itu kan generasi penerus kita gitu. Kalau dia itu lemah ya bisa menjadi Generasinya jadi lemah gitu bangsanya ya. jadi lemah juga gitu ya, secara umumnya kayak gitu. Itu harus berikan. Jadi masalah pemberian kayak gizi itu harus diperkuat, vitamin sebagai yang untuk mensuplai supaya daya tahan tubuhnya cepat baik itu juga. Jadi daya tahan tubuhnya diupayakan diperkuat. Ya terutama orang-orang miskin yang memang mau buat makan tuh mungkin nomor 2 ya mungkin. Maksudnya bukan nomor 2 kali. Makan yang bergizi gitu. Itu nomor 2 gitu. Yang penting makan kenyang dulu gitu. Ya, kayak gitu. Seperti itu. Tapi memang kondisi yang seperti itu masih banyak di kantong-kantong di negara kita sih ya. Di beberapa kantong-kantong tuh masih banyak banget gitu. Ya, benar. Walaupun sebenarnya kita semua sadar dan semua orang juga menyadari bahwa makanan bergizi itu kan nggak harus mahal ya. Yang mahal belum tentu juga bergizi ya. Tapi masalah apa itu, pengetahuan atau apa atau memang kondisi aja, pokoknya asal kenyang aja dulu gitu. Ya semacam ya kita perlu juga lah mengedukasi masalah gizi juga pada orang-orang seperti itu. Kayak kita makan tadi nggak bergizi. Di Indonesia aja masalah stunting masih pernah terjadi ya. Kayaknya masih ada ya, masih walaupun mungkin nggak besar, tapi stunting masih ada rasanya Ada sih. di daerah-daerah pedalaman, daerah kota-kota seperti itu juga ada yang maksudnya kan masih banyak tuh homeless yang kayak gitu kan, rasanya sih stunting masih cukup. Ya, nah stunting itu kan bahayanya kan lost generation nanti. Iya sih, kalau banyak ya, kalau misalnya sampai persenan dari penduduk kita jadi beban malah nanti. Nah itu yang kita upayakan itu nggak terjadi kayak gitu ya. Jadi memberi proteksi itu pada anak-anak seperti itu. Soalnya climate change kita nggak bisa ngapa-ngapain ya, maksudnya itu alam ya. Jadi mungkin adaptation kita yang harus ini ya. Ya sebenarnya sih ada sih upaya untuk mengurangi laju dari climate change yang kita sebut dengan mitigasi perubahan iklim dari masalah greenhouse gas kita mengurangi seperti itu. Tapi ya itu kan global. Kalau kita sendiri yang berupaya tapi dunia tidak, sulit juga. Sulit gitu. Iya. Jadi kayak inilah ya, kayak banjir itu kan nggak bisa kita di bagian hilir yang berusaha, kalau hulunya nggak berusaha ini yang kayak gitu kali ya, kira-kira seperti itu ya. Terus jadinya untuk climate change itu yang dipelajari kemarin itu bagaimana terhadap anak. Ya selain itu yang kita upayakan juga sebenarnya sih juga ada juga yang kita agak melihat temukan dari studi-studi yang itu adalah bahwa climate change itu menyebabkan beberapa orang tuh menjadi keluarga tuh jadi lebih miskin. Bagaimana caranya tuh Pak? Ya misalnya dari usaha mereka sebagai petani, kemudian tadi iklim yang sudah tidak lagi bisa diprediksi dan sebagainya.
bisa jadi dia akan kehilangan job tersebut. Oh, oke. Kan gagal panen, sehingga dia hilang, kemudian di akhirnya dia harus mencari pekerjaan baru dan sebagainya. Itu membawa kemiskinan gitu pada intinya. Nah, kemiskinan itu memberikan pengaruh tadi juga kepada anak-anak tadi. Muter gitu. Ya, seperti itu. Nah, akibatnya anak-anak kadang-kadang dikorbankan kan. Anak-anak ya mungkin tidak bicara di bawah 5 tahun lagi, tapi ada yang sudah, kita ngomong kalau anak-anak itu sebenarnya sih ukurannya sampai di bawah 18 tahun lah. Itu konvensi dari UN ya, mengatakan anak-anak itu adalah yang berumur 18 tahun ke bawah. Seperti itu. Nah, ada yang sudah disuruh bekerja kan. Iya. Nah, implikasinya tidak hanya masalah gizi, sudah ini juga pendidikan juga kena. Bekerja untuk hidup ya, bukan bekerja untuk fun ya. Nah, betul, bekerja untuk hidup karena mendukung ekonomi keluarga. Akibatnya dia meninggalkan sekolah, meninggalkan masa anak-anaknya dia yang ingin seharusnya dia bisa tumbuh, sehingga pada ujungnya adalah baik itu karena masalah gizi, masalah apa dan yang itu, dan perubahan iklim memperparah kondisi ya pada anak-anak. Yang ini adalah anak-anak itu tidak bisa tumbuh sesuai dengan potensi yang seharusnya. Kayak gitu. Itu masalahnya masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah kompleks dong. Iya. Sangat kompleks. Ini kepanasan di situ kita geser atau kita pakai topi nih? Nah, nggak apa-apa. Sini. Pakai topi aja kali ya? Ambil topi. Nggak apa-apa, geser sedikit. Geser sedikit. Itu kamera. Hah? Kamera geser. Kamera juga geser. Ya, dimiringkan aja. Ya. Oke, ngomong lanjut lagi. Iya, lanjut lagi. Ternyata masalahnya kompleks banget ya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kan kita mau melihat di mana pemerintah bisa berperan, di mana masyarakat umum atau kelompok-kelompok masyarakat yang ada bisa berperan juga kayak gitu kan. Ya, pertama kalau dari sisi kita melihat tadi masalahnya juga ada ekonomi ya seperti itu. Ya, bagaimana ternyata perubahan iklim juga mempengaruhi ekonomi masyarakat seperti itu. Bagaimana sekarang bisa memperkuat ekonominya juga. Tadi kita menghindari dia miskin, kemiskinan. Jangan sampai jatuh miskin. Jadi safety net, kemudian masalah gizi, safety net pemberian insentif masalah gizi ya kepada anak-anak ya. itu. Anak-anak, terutama anak-anak yang dan juga yang janin ya, seperti itu, karena itu juga sejak dalam janin ya, sejak di dalam kandungan seperti itu, berikan perlindungan seperti itu. Nah, kemudian yang kita pikirkan juga adalah bagaimana supaya climate change itu tidak memberikan pengaruh dampak kepada orang jadi lebih miskin kayak gitu akibatnya seperti itu. Apa proteksi yang dilakukan? Ya mungkin kalau dari situ mungkin selain mungkin ya masyarakat juga selain pemerintah juga masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, pemuda juga bisa mengupayakan suatu kayak mengembangkan. Biasanya ya kalau masyarakat itu modalnya hilang, ada nggak bisa pengganti kayak pinjaman, lunak dan sebagainya dari sisi ekonomi untuk bisa dia kembali lagi dan seperti itu. Atau mencari alternatif kehidupan, tidak hanya mengandalkan tadinya dia hanya bertani, mengandalkan yang lain lah seperti itu. Sekarang ada misalnya beternak campur dengan punya tambak ikan atau apa sebagai, sehingga kalau satu kena, satu lagi masih ada ini ya, ada jaganya, cadangannya ya. Nah, itu yang harus dipikirkan. Susah ya. Iya. Kalau tadi hanya ngasih makan gizi, makan udah sudah ada porsi. Kalau ini lebih kompleks lagi, lebih sosial lagi. Kalau pemerintah mau membantu seperti apa, ekonomi seperti apa, ya tadi menghilangkan, kalau dari takut miskin ya kita bisa bikin safety. Pemerintah mudah-mudahan bisa mikirkan semacam safety net untuk ke sana. Kalau dia sehat, sakit ada BPJS misalnya kayak gitu ya. Cadangan. Nah, kalau ekonomi yang itu di bawah, seperti apa yang bisa dilakukan? Enggak kan? Apakah ya ekonomi masyarakat apa? Misalnya petani kayak di sini gitu kan? Petani, apa yang terganggu di sini? Produksinya terganggu, akibatnya dia menjadi miskin. Apa yang bisa dilakukan? Ya kayak misal salah satunya yang dipikirkan adalah tadi ya masalah bantuan keuangan kayak pinjaman lunak dan sebagainya pada saat kondisi dia lagi turun, lagi di bawah, lagi jatuh gitu ya. Ya, terus mengupayakan alternatif livelihood
Nah, itu kan masalahnya juga nggak sederhana juga ya. Masalahnya juga nanti hubungannya dengan masalah dia ekonomi marketing dan sebagainya. Kalau dia bisa produksi tapi tidak ada penjualannya kan repot juga. Nah, itu berarti kan itu harus tidak hanya apa ya, itu kompleks lagi ya, ke sistem usaha dan sebagainya. Secara keseluruhan ya dari hulu ke hilir ya. Iya. Ternyata ya, itu gambarannya ya. Ternyata nggak segampang itu ya, nggak segampang itu. tapi sebenarnya gini ya, iya kita agak menyinggung sedikit kemarin tuh apa namanya, kampanye pilpres yang udah lewat, jadi udah lewat nggak apa-apa dong kita omongin ya. Itu kan janji untuk memberikan makanan gratis gitu, makan siang gratis. Itu kan salah satu janji kampanye, tapi itu yang sangat didengung-dengungkan dan sangat menjadi sekarang kontroversi juga, ya. Sekarang juga jadi pertanyaan juga, ini dananya dari mana? Iya, biayanya berapa per orang, gitu, ternakannya itu berapa? Kita gitu. Udah nggak memikirkan itulah. Yang kita pikirkan sebenarnya perlu nggak sih? Kan biasanya dikasih kan sekali ya, rencananya yang dia akan dikasih sekali ya pada saat dia lagi di sekolah gitu. Kemudian yang ibu hamil juga dikasih gitu ya. Makan siang gratis dan asumsinya bukan asumsi ya, memang yang dijanjikan itu makan siang bergizi gratis gitu kan. Jadi panas sekarang, tambah panas. Iya, makanya pasang topi. Pertanyaannya itu membantu nggak sih itu? Atau apa ya namanya? Itu kan cuma ngebus satu gitu ya. Masalahnya kan ada di family. Segitu itu cukup membantu atau itu nggak berimpact apa-apa gitu? Ya nggak tahu tuh dilihat dari sudut mana seperti itu. Tapi kalau dilihat dari kalau Indonesia melakukan seperti itu, Indonesia bukan satu-satunya. Udah banyak kan negara-negara lain yang melakukannya seperti itu, berikan makan bergizi lah ya, kayak susu kah atau apa kayak gitu untuk ya, untuk si anak. Di sekolah ya, diserahkan di sekolah gitu ya, itu biasa. Nggak, kalau di kita sendiri kan masalahnya kan kompleks gitu ya. Perlu gizi anak yang terpenuhi, perlu family yang cukup educated dan cukup bisa secara finansial cukup terpenuhi sehingga dia bisa memberikan gizi yang baik. Nah, kalau satu hal aja, apakah itu akan sia-sia atau itu sebenarnya satu membantu, satu cuman tetap aja yang ini juga harus gimana? Ya, jadi secara semuanya lah ya seperti itu ya. Jadi itu kan banyak faktor, banyak penyebab dari ininya dan sebagainya. Ya satu terus dibenahin seperti itu. Diharapkan seandainya tadi kita bicara misalnya stunting ya, stunting ngomongin masalah ini. Diharapkan kalau seandainya itu ada dulu kan stunting bisa berkurang. Jadi generasi satu generasi nggak akan hilang ya. Kayak gitu, seperti itulah kayak gitu. Itu kondisi ekstrimnya ya. Tapi tidak hanya itu saja kan. Kita banyak juga loh yang hidup di kota, orang tuanya ini tapi anaknya karena makannya nggak benar juga jadinya kurang gizi juga. Kayak kita tadi lagi. Ya, pilihan seperti itu kan. Makan mie instan. Nah sehingga kalau seandainya dia diberi, karena kebiasaan rumahnya seperti itu, maka dia ini. Jadi baik daya tahan tubuh dan sebagainya juga berkurang seperti itu. Kalau seandainya itu bisa dibenahi dari gizi dan sebagainya sehingga daya tahan tubuhnya makin baik, maka itu juga akan punya impact yang juga bagus kan buat generasi kedepannya seperti untuk pembangunan secara umumnya kan seperti itu. Jadi sebenarnya masalah kurang gizi, stunting dan segala macam itu nggak terpengaruh dengan perekonomian ya, tapi terpengaruh dari lifestyle ya. Bisa jadi. Kayaknya sih gitu ya. Ada seperti itu, sehingga edukasi tentang perlunya makanan yang bergizi, makanan itu tuh penting ya seperti itu. Iya. Kemarin tuh ingat nggak waktu kita tinggal di Selandia Baru, Kiki makanannya kayak gitu kan, terus waktu dia bawa bekal, Kiki bawa bekal kayak gitu kan, guru-gurunya kan ngelihat apa sih yang dibawa sama anak-anak gitu. Iya. Dan dia suka melihat makanan yang cenderung warm, kemudian ada
ada proteinnya, ada ininya seperti itu. Ada Komplit sayur. dibandingkan hanya ngasih biskuit atau apa kayak gitu kan. Ini Iya. orang-orang di negara maju yang kadang-kadang orang tuanya sendiri nggak paham gitu tentang Iya. masalah gizi kayak gitu. Suka dikasih ya Yang karbo apa ya, aja, atau karbo apa aja, biasanya biskuit atau apa gitu yang atau yang serba gula manis kayak kebanyakan. gitu. Jadi sebenarnya gizi itu nggak tergantung dari dari tingkat sosial, tingkat finansial keluarga ya, tapi lebih kepada Ada banyak hal itu ya. juga iya. Karena tadi yang kita Nggak hanya itu ya. yang penting kenyang kayak gitu kan. Yang penting kenyang karena besok makan cari makan lagi gitu kan. Tapi ada orang yang ekonominya sebenarnya cukup, cuman dia tidak perhatian pada hal-hal tersebut, masalah pemenuhan gizi buat anak dan sebagainya. Jadi sangat salah kalau kita bilang orang yang miskin itu nggak bergizi, kurang gizi, itu sangat salah ya. Belum tentu gitu ya. Belum tentu. Ya kalau misalnya dia miskin tapi dia masih bisa, dia punya kebun sayur gitu ya. Ya terpenuhi sehari-harinya, cuman gizi. kebutuhan kayak yang lain-lainnya dia kurang ya. Dia kurang mungkin gitu. Ya, atau variasi makanan dia kurang gitu, yang mungkin, kebutuhan ya. sekundernya nggak pernah terpenuhi. Gitu. Ya bisa Bisa sih aja. Atau yang secara finansial dia cukup gitu, atau mungkin lebih dari cukup, tapi lifestyle-nya seperti itu, akibatnya ya tetap aja gizinya tidak terpenuhi. Pendidikan dari orang tua itu juga penting. Pendidikan ya. Maksudnya apa ya? Orang tua juga tahu lah seperti itu. Kan tadi ngomong juga kesadaran ada suatu kelompok keluarga miskin sekali, tetapi sangat mementingkan pendidikan buat anaknya. Iya. Ada juga seperti itu kan. Ada juga yang sudah biasa seperti itu, dia melihat udah anak buat apa makan juga, kerja juga itu lagi gitu, jadi nggak perlu pendidikan. Ada juga yang nah itu kan kita jadi bukan karena masalah miskin saja kayak gitu dia tidak bisa pendidikan ya, tapi hal-hal lain. Sekarang pendidikan di Indonesia kan seharusnya kan 9 sampai 9 tahun itu kan sudah kewajiban ya. Bahkan harusnya nambah sampai ke SMA ya, seperti itu. Dan itu sangat penting sih. Iya, betul. Iya, harus minimal tuh tamat setingkat SMA ya, sampai dia bisa untuk apakah dia melanjutkan pendidikan lagi atau dia siap untuk bekerja gitu kan. Pada level dia sudah bisa menjadi lebih mature ya. Jadi ya diharapkan dari kelompok setelah ya masuk remaja itu. Jadi kalau dari UN itu anak-anak itu di bawah 18. Tapi pemuda youth itu dari umur dari 15 sampai 25 atau 30. Oh, itu youth. Ya, ada overlap juga dari situ ya. Seperti itu. Nah, inilah yang kita lihat. Jadi yang membedakannya adalah orang itu adalah mature-nya gitu. Jadi diharap setelah dia lepas dari masa anak-anak itu, dianggap dia sudah lebih mature, bisa melihat, berpikir untuk dirinya, untuk gimana untuk memproteksi dirinya dan sebagainya. Diharapkan seperti itu. Nah, hal juga pendidikan, sehingga pendidikan itu wajib diberikan pada anak-anak. Sampai minimal sampai pada dia usia mature gitu. Usia mature ya. Ya, sampai bisa menentukan lagi. Dia bisa menentukan memutuskan untuk dirinya sendiri gitu ya. Cuman dalam kondisi tertentu itu nggak mungkin. Selama dia anak-anak itu potensi dia, harusnya pemerintah wajib melindungi semua supaya dia bisa berkembang sesuai dengan potensinya dia kayak gitu. Iya. Nggak hanya jadi engineer ya, tapi tapi apa potensi dia yang bisa dia sukanya ke seni ya silakan, tapi bagaimana dia bisa mengembangkan potensi seninya. Dia olahraga ya nggak apa-apa olahraganya, kalau dia nyambung lagi sekolah lagi ya nggak apa-apa juga gitu. Itu kan suatu bentuk yang dia bisa memikir bahwa dia mau olahraga kan setelah dia melewati fase yang itu tadi, itu potensinya dia lihat di mana gitu. Jadi lihat setelah potensi. Kadang-kadang kita nggak tahu potensinya sampai umur berapa juga dipaksa aja ke sana. Padahal belum tentu potensinya sana. Iya. Ternyata kompleks ya. Dan ternyata enak ya duduk-duduk gini sambil ngobrol-ngobrol. Enak ya. Ada angin-angin sepoi-sepoi di sekitar kita, hijau, kebun teh. Enak loh. Matahari udah mulai. Matahari udah mulai, ini udah pakai topi nih. Bentar lagi buka jaket.
Tapi ntar dulu deh buka jaketnya.